Kenapa kemudian disebut sebagai gerakan Zionis? Karena pemikiran final orang-orang yang sevisi dengan Theodor Herz itu mereka kembali kepada apa yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama, khususnya di sekitaran Bukit Sion. Bukit Sion. Nah, makanya nama gerakannya gerakan Zionis. Karena berasal dari mengacu untuk orang-orang Yahudi kembali ke Bukit Sion. Zionis. Sultan Abdul Hamid kedua itu tahu visi misi daripada gerakan Zionis ini, bahwa gerakan Zionis itu hendak menciptakan negara di dalam negara, dan tentu itu haram dalam Islam. Ya. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid adalah penolakan terhadap proposal yang dibawa oleh Theodor Herz. Ya. Jadi setelah direbut kembali oleh Saudara Yahudi, itu kan di tangan Islam terus tuh, ya kan? Sampai tahun berapa tuh? Zionis kan? Ya. Nah, tuh silakan. Makanya kalau kita mendengar berita pasca Salahuddin al-Ayyubi memfutuhat Al-Quds, itu nggak ada yang rame-rame lagi di Al-Quds. Kenapa? Karena udah fine, ya, kondisi sudah baik-baik saja di bawah kekuasaan Islam. Al-Quds itu menjadi fungsinya seperti sedia kala, di mana di sono menjadi tempat keilmuan, tempat yang banyak dikunjungi oleh kaum muslimin, karena kan Rasulullah itu bersabda bahwa gak usah capek-capek kemanapun kecuali ke tiga tempat kan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, dan juga Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nah, bayangin dari tahun 1000. Saya bayangin dulu. Oh iya belum. Sudah bayangin. Kan biasa begitu. Ya, dari dulu. tahun 1187. 1187. Ya. Saya kalau angka agak lupa nih Om, ya kan? Hitung ya. Itu Nih. aduh ngitung Apalagi lagi. itu. Kemarin kita ngitung pakai kalkulator Om. Ya kan itu kan. Sempat. Iya. Tapi nggak apa-apa, coba buka kalkulator. Karena tadi langsung mau ditanya soal Zionis kan. Iya ini penasaran itu nih. coba, Nih, Om. Zionis bisa lahir dari mana nih asal muasalnya nih? Hitung. Tata Dari dulu. Kayak anak saya Kalkulator, Pak. itu cepat. Zionis itu Oke. mulai punya tempat dan posisi istimewa di Palestina dari tahun 1917. Oke, 17. Sebelum tahun itu, Palestina di bawah kekuasaan kaum muslimin semenjak difutuhat oleh Salahuddin al-Ayyubi pada 1187. 1187. Berarti kekuasaan Islam itu stabil di Palestina berapa tahun? 730. Ente yang jawab ya. Iya, benar kan ya? Benar. 1917 dikurang 1187. Betul kan? ya. 730 tahun. 730 tahun, Pak. 730 tahun di bawah naungan Islam. Islam ya. Oke. 7 abad itu bukan jumlah yang atau angka yang sebentar, Iya. bukan hitungan tahun yang bisa dihitung dengan jari. Iya. Itu lama sekali dan banget. damai luar biasa di Damai. bawah Islam, ya. Tapi kenapa generasi saya, ya, generasi tahun Kita. 90-an, ya, generasi Anda, ya kan, generasi yang agak saya boleh minum bapak-bapak, dulu ya. Ini sudah masuk ke generasi gini Iya, ya kan? soalnya Ya kan? bahkan sampai ke generasi bapak-bapak kita yang mungkin lahir tahun 60-an, lahir tahun 50-an. Oke. Dari tahun segitu mereka sudah familiar dengan berita bahwa Palestina itu terjajah. Iya. Palestina itu tidak baik-baik saja. Itu kalau kita lihat dari Balfour yang memberikan tanah Palestina ke orang-orang Zionis dari tahun 1917 tadi kan, sampai tahun ini 2023, berarti berapa tahun tuh? 2023. Hitung lagi dah. Ya. 2023 tuh kan salah saya jadi gitu. Coba mencet aja 2023. salah, Pak. Iya nih kalau hitung-hitungan nih. Dikurang 1917. 1917. 917. 106. Itulah tahun ya. 106 tahun di mana Palestina sekarang ada di keteknya Yahudi. Ya. Nah, 106. kita bayangin 106 Suruh tahun. bayangin lagi. Om Niko ngebayangin mulu nih. Bayangin terus, Pak. Nggak apa-apa ya. Biar belajar. 106 tahun Palestina di bawah Yahudi dibandingkan 730 tahun di bawah muslimin. Ini tentu perbandingan yang sangat tidak seimbang. Betul. Baik dari segi waktu maupun dari segi kualitas. Iya.
selama masa Islam 730 tahun Palestina di bawah Islam, mereka damai-damai saja dan mengulangi apa yang dilakukan oleh Umar dan generasi setelahnya gitu ya. Di mana Palestina itu diberikan keleluasaan untuk semua agama. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan tentunya orang Islam itu punya tempat dan bahkan pemukiman di Palestina itu sendiri ya. Nah, sampai kemudian muncul satu waktu yang melahirkan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi ini bukan orang Yahudi biasa. Dia ini yang membedakan dari Yahudi lain karena punya cita-cita. Kita sebut saja namanya Theodor Herzl. Theodor. Theodor. Nama orang nih. Nama orang ya. Theodor Herzl. HERSTZL, agak ribet lah ya. Susah amat nama ya kan. Theodor Herzl ya. Dia ini orang Yahudi tapi kebangsaannya Austria. Orang Yahudi kebangsaannya Austria. Dia itu tahun 1896. Gak usah ngitung ya. Saya udah ngeliat kalkulator aja saya ini kan. Takut disuruh ngitung lagi. Santai ya. Nah, alhamdulillah. Theodor Herzl itu tahun 1896. Dia itu nulis sebuah buku yang judulnya The Judenstaat. The Judenstaat itu artinya ya the Jewish state atau negara Yahudi. Karena Theodor Herzl kenapa bisa punya pemikiran kita harus menciptakan negara Yahudi? Dia melihat situasi pada zaman itu orang-orang Yahudi khususnya yang ada di Eropa itu disiksa di mana-mana. Zolimi oleh penguasa-penguasa Nasrani ya. Bahkan itu sudah terjadi dari masa let's say dari tahun 1400-an, di mana tahun 1400-an orang-orang Yahudi itu mengalami pembantaian yang luar biasa khususnya di Spanyol ya, di Andalusia. Ketika Andalusia itu dulu masih punya muslimin, tapi ada gerakan reconquista, orang-orang Kristen ingin merebut tanah Andalusia itu menjadi milik Kristen kembali. Tapi mereka itu menggenocide siapapun yang ada di luar Kristen Katolik. Orang-orang Protestan bahkan sama Kristen itu dibantai. Orang-orang Muslim tentu apalagi. Dan termasuk orang Yahudi. Sikat juga. Ini satu contoh di Spanyol. Di mana-mana juga begitu. Di Jerman, di Italia, di Perancis, Inggris ya, atau di Rusia dan seterusnya. Itu orang-orang Yahudi mengalami keletihan ya, mengalami kelelahan karena mereka itu dibenci oleh orang-orang di seluruh dunia, tapi khususnya Eropa ya. Kalau orang-orang Islam sih nggak ada masalah juga dengan orang Yahudi. Tapi intinya dari kondisi seperti itu, Theodor Herzl itu peduli dengan kaumnya dan dia itu punya pemikiran yang berlandaskan yang berlandaskan kepada situasi tersebut, di mana dia ingin merelokasi orang-orang Yahudi yang terdiaspora di seluruh dunia untuk berkumpul di satu tempat dan di tempat itu mendirikan negara yang safe gitu ya. Nah, Theodor Herzl ini awalnya tuh dia agak pragmatis dalam artian dia tuh yang penting Yahudi selamat lah, mau tempatnya dimanapun. Dia selamat aja dulu. Gitu. Selamat dulu. Makanya dia itu sebelum nanti kepikiran pengen punya negara, tempat di Al-Aqsa, pengen punya negara di Baitul Maqdis di Palestina, itu kepikiran mau naro atau mau bikin negara Yahudi tuh di Uganda. Sebelum di Uganda, punya pikiran Uganda. Tahu Uganda di mana? Iya, di situlah. Di mana? Di Afrika, Pak. Afrika, ya. Di Afrika. Uganda. Uganda atau jadi banyak opsi ya. Bisa Uganda, bisa Argentina. Di mana Argentina? Iya, di Argentina. Iya. Di Amerika Selatan, Pak. Amerika Selatan. Saya tahu aja pemain bola itu Argentina. Messi. Atau di satu kawasan kosong di Gurun Sinai di Mesir. Gurun Sinai. Ya, gurun. Nah, gurun. Ya, tapi akhirnya kan si Theodor Herzl ini dia buat gerakan. Ngumpulin orang, dia nggak sendirian, dia ngumpulin orang sampai akhirnya bisa menciptakan gerakan Zionis. Nah, kenapa kemudian disebut sebagai gerakan Zionis? Karena pemikiran final orang-orang yang sevisi dengan Theodor Herzl itu mereka kembali kepada apa yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama atau di Taurat mereka gitu ya.
versi mereka, di mana di situ ada disebutkan kalau Tuhan menjanjikan tanah untuk orang-orang Israel di Palestina, ya kembali lagi ke Palestina, khususnya di sekitaran Bukit Sion. Bukit Sion. Nah, makanya nama gerakannya gerakan Zionis. Karena Karena berasal dari untuk orang-orang Yahudi kembali ke Bukit Sion. Zionis. Nama bukit. Nama Sion. sebuah bukit di Palestina itu ya. Nah, tapi kan kita melihat di konteks tahun 1896 ketika Theodor Herz itu menulis bukunya, saat itu wilayah Palestina sedang dikuasai oleh seorang penguasa. Dan penguasanya ini tentu yang masuk ke dalam masa 730 tahun tadi. Oh, masih Islam. Masih Islam dong. Masih ya. Islam. Masih Islam dan alhamdulillahnya saat itu penguasa Islamnya tuh bagus, sangat luar biasa. Yang kemudian kita kenal sebagai Sultan Abdul Hamid kedua. Sultan Abdul Hamid kedua. Ya, ya. Itu kalau nggak salah ada film cuplikan filmnya itu yang orang Yahudi minta tanah atau minta apa sih? Itulah yang Itu kita dia. lagi omongin. Ya kan? Itu dia. Cerita tadi adalah konteks dari cuplikan yang ente tonton. Iya, itu, Pak. Gitu Seru ya. nih berarti nih. Iya. Oke, lanjutkan Si terus. jenggotan itu Theodor Herz ya. Dia kan jenggotan kalau di Iya, filmnya. dia memerankan Theodor Herz. Iya. Susah emang namanya. Susah. Iya. Itu kalau salah nyebut jadi teledor ngeres gitu. Teledor ngeres gitu. Ya malum ya. Itu kalau nggak nyebutnya asal gitu teledor ngeres. Itu mah ente aja lah. Oh, saya aja. Sesuai isi otak. Oke, lanjut. Ya, Theodor Herz. Dia akhirnya datang ke Istanbul. Oke. Istananya Sultan Abdul Hamid Hamid II selaku Khalifah Utsmaniyah. Benar kata ente tadi, minta tanah. Ya, karena dia itu membawa pesan dari musyawarah Kongres Zionis, ya. Di Swiss kalau nggak salah ya. Itu agar Palestina itu dikasihkan tanah untuk pemukiman orang-orang Yahudi. Awalnya dia nggak mau langsung ke negara dulu karena utopia lah, langsung tiba-tiba bikin negara. Tapi dia itu ingin membentuk kolonisasi, mengadakan pemukiman-pemukiman. Iya. Nah, tapi ternyata Sultan Abdul Hamid kedua itu tahu visi misi daripada gerakan Zionis ini, bahwa gerakan Zionis itu hendak menciptakan negara di dalam negara, dan tentu itu haram dalam Islam. Ya. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid adalah penolakan terhadap proposal yang dibawa oleh Theodor Herz. Ya. Tentu Theodor Herz saat itu sangat kecewa dan dia balik lagi, tapi dia tidak menyerah. Theodor Herz itu kemudian datang lagi ke hadapan Sultan Abdul Hamid pada tahun 1902. Ini kedua kalinya deh. Kedatangan yang kedua. Oh, datangan Ya. kedua. Tidak menyerah ya. Kedatangan yang kedua. Dan apa namanya? Dia ini nggak datang sendiri. Dia itu ditemenin sama beberapa kawannya, beberapa koleganya. Salah satu yang terkenal itu adalah Immanuel Carso. Ya. Immanuel Carso. Nah, dia ini orang Yahudi yang berbasis di Salonika di Yunani. Oke. Singkat cerita, Theodor Herz untuk kedatangan keduanya, dia nggak cuma minta, tapi dia itu menawarkan beberapa janji-janji surga kepada Sultan Abdul Hamid kedua. Janji-janji surganya apa itu? Ya, ini bisa kita sebut janji-janji surga karena dia itu bawa uang. Ya, di saat Khilafah Utsmani itu di bawah Abdul Hamid sedang mengalami ya katakanlah agak keadaan krisis gitu kan, krisis keuangan khususnya. Theodor Herz itu mendapatkan banyak uang dari siapa? Ternyata dia itu punya rekan sesama Yahudi, sesama Zionis yang kita kenal sebagai siapa? Orang Yahudi itu Lord Lord Rothschild. Wah, Rothschild. Coba diejak. Iya begitu dah. Ya. Ngejajin susah ini. Orang pribumi susah. Iya. Namanya Ada nama singkatnya apa gitu biar saya bisa ikutan nyebut gitu. Ya itu Lord Rothschild. Iya. Emang kaya itu. Rothschild. Ada Rothschild dia itu orang Yahudi tapi berkebangsaan Inggris. Oh. Ya. Dan dia itu punya profesi sebagai bankir.
Tahu bangkir? Bangkeling. Kayak relate banget dari kehidupan personal ya. sangat relate. Bang keliling itu ecek-eceknya lah. Nah ini nih dewanya bang keliling ya kan? Lord Rothschild nih. Nah, dia ini adalah orang yang menciptakan sistem finansial yang bahkan sampai hari ini pun masih berlaku. Ya, intinya orang itu kayaknya tuh gak kehitung lah. Ya. Tajir melintir 7 turunan. Ya. Sekarang turunannya masih ada kali ya? Masih ada dan sama-sama kaya. Sama-sama kaya. Iya. Boleh tuh. Ini Lord Rothschild. Boleh tuh. Boleh apa? Susah miskin lah orang itu. Susah miskin. Waduh, itu yang membantu si Theodore Hertz ya, membantu keuangannya dan bahkan mampu menyiapkan dana supaya tuh lobby gerakan Zionis itu diterima oleh Sultan Abdul Hamid. Di mana Theodore Hertz itu menawarkan kepada khalifah bahwa dia akan mendirikan universitas ya bagi khilafah. Kemudian akan memberikan kapal perang. Bahkan juga menyiapkan dana panas ya senilai jutaan pound sterling. Di mana dana itu bisa digunakan oleh khalifah untuk membayar utang-utangnya. Ya. Nah, pesan-pesan Theodore Hertz ini kemudian disampaikan ke hadapan Sultan Abdul Hamid kedua oleh rekannya tadi Emmanuel Carso ya di istana Abdul Hamid. Nggak langsung dia nyampe. Di Yildiz nggak langsung. Si Emmanuel dia nyampe. Si Emmanuel nyampein. Nah, kemudian akhirnya kita mendengar satu kalimat dari Sultan Abdul Hamid kedua yang masyhur kepada Emmanuel Carso, di mana Sultan tuh bilang begini, sampaikan kepada Dr. Hertz. Dokter ya? Dokter. Agak akademik juga nih orangnya, dokter. Karena emang kerjanya jurnalis si Hertz ini. Nah, sampaikan kepada Dr. Hertz bahwa saya tidak akan menuruti apa yang kamu mau gitu ya. Palestina itu bukan milik saya, bukan tanah saya, tapi Palestina itu adalah tanah umat Islam, di mana umat Islam itu telah menumpahkan darahnya untuk menjadikan Palestina sebagaimana yang kita saksikan sekarang, damai dan seterusnya. Yahudi silakan simpan duitnya, ya saya nggak butuh duit dari Anda, ya. Dan kalau misalkan orang-orang Yahudi pengen Palestina, mereka itu bisa mendapatkan Palestina secara gratis, tanpa bayaran apapun, tanpa keluar modal apapun, dengan syarat apa? Negara saya, negara khilafah ini itu sudah tidak ada. Iya. Intinya apa? Ditolak lah ini 2 kali. Nah, Emmanuel Carso sebagai utusan Dr. Hertz, dia ini kan tentu juga sangat kesel kan. Udah ditolak lagi nih. Sewot sekali. Akhirnya dia tuh menyampaikan ancaman. Tapi nggak langsung disampaikan kepada Sultan. Saya pikir langsung ngancam itu. Enggak, takut juga lah ya. Berarti ngedumel dibalik. Tapi ngedumel itu langsung kepada sekretaris Sultan ya. Kalau di film tuh terkenal kan namanya Tahsin Pasha. Ya. Dan memang ini Emmanuel Carso ngomong langsung ke Tahsin Pasha. Di mana Emmanuel Carso bilang kalau saya akan datang ke tempat ini lagi dengan posisi yang berbeda. Ya. Ini ancaman yang ternyata bukan kaleng-kaleng. Bahwasanya pasca penolakan Sultan Abdul Hamid, orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis itu merencanakan sebuah pemberontakan, ya, sebuah pemberontakan, sebuah kekacauan internal di dalam khilafah yang dimana orang-orang Yahudi ini kemudian mensponsori gerakan-gerakan yang hendak untuk menggulingkan Sultan. Nah, kita mengenal sebagai gerakan Turki Muda, ya, gerakan nasionalis yang dibuat oleh orang-orang Turki yang belajar ke Eropa dan berbasis di Paris, ya, dan kemudian dari situ melancarkan agitasinya, propagandanya untuk menyerang pribadi Sultan Abdul Hamid sebagai Sultan Merah, sebagai Sultan yang bengis, ya kan, sebagai Sultan yang tiran dan seterusnya. Dan dari situlah kemudian ya sukses orang-orang Turki Muda yang mendapat backup dari Zionis untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid kedua. Ya, sampai akhirnya Sultan Abdul Hamid itu digulingkan tahun 1909 dan penguasa khilafah itu digantikan oleh adiknya
Sultan Mehmed Rosyad. Tapi Sultan Mehmed Rosyad itu tidak berkuasa secara independen. Karena Sultan Mehmed Rosyad itu kekuasaannya diserahkan secara eksekutif kepada trio pasha. Iya, ada 3 pasha, 3 pejabat Utsmani yang ternyata mereka ini orang-orang Turki muda. Ya. Enver Pasha, Talat Pasha, dan juga satu lagi tuh Enver Pasha, Talat Pasha, sama Jamal Pasha. Iya, Jamal Pasha. Nah, gara-gara 3 orang ini, singkat cerita, Khilafah Utsmani ikut terjun ke dalam Perang Dunia Pertama. Dan singkat cerita lagi dalam Perang Dunia Pertama, di mana Utsmani itu gabung ke blok sentral bersama Jerman untuk melawan sekutu, ya, Inggris, Italia, Perancis. Yang menang siapa? Sekutu. Yang menang sekutu. Ya, Perang Dunia Pertama, Utsmani bersama Jerman kalah. Dan hukum yang berlaku dalam peperangan pada abad itu adalah bahwa negara yang kalah wilayahnya dicaplok oleh negara pemenang. Makanya wajar ketika dari awal tadi kita menceritakan soal keistimewaan tanah Palestina, orang-orang sekutu Inggris dan Prancis udah mendeteksi keistimewaan itu dan mereka pengen tanah Palestina. Dan karena mereka itu menang perang itu bareng-bareng, mereka hendak membagi-bagikan wilayah sebagai kado hasil perang untuk orang-orang Inggris dan Prancis. Akhirnya dibuatlah yang namanya perjanjian Sykes-Picot. Ya. Itu kira-kira di tahun Perjanjian Sykes-Picot itu sebenarnya perjanjian rahasia. Perjanjian rahasia. Ya. Dan dia itu tahun pasca Perang Dunia lah. 16 atau 1917-an gitu ya. Dan Sykes itu adalah perwakilan dari Inggris, Picot itu adalah perwakilan dari Perancis ya. Mereka membelah wilayah Syam dan Irak itu dengan penggaris di atas peta. Dibagi-bagi tuh wilayah Irak sampai ke Kuwait sampai ke negara-negara Teluk itu untuk Inggris. Ya. Wilayah Suriah, sebagian Irak, Lebanon, kemudian Turki di sebelah selatan itu untuk Prancis. Wilayah Palestina itu dijadikan sebagai wilayah internasional. Ya, yang ada di bawah kendali Perancis, Inggris dan Rusia. Ya. Nah, tapi karena yang menang perang itulah yang kemudian mengendalikan Liga Bangsa-Bangsa, ya PBB pada saat itu, ya. Ya, yang megang LBB Inggris. Ya kan? Makanya LBB itu kemudian memandatkan bahwa Palestina itu dijadikan sebagai mandatory state atau negara mandat, di mana kepenguasaan Palestina itu mandatnya diserahkan kepada Inggris. Ya tetap aja Inggris yang berkuasa dong akhirnya. Iya, Inggris jadinya. Tetap Inggris yang berkuasa. Dan dari situlah kemudian Lord Rothschild, ya, orang Yahudi si kaya ini, itu datang lagi kepada Lord Balfour. Orang Inggris itu. Lord Balfour sekarang orang Inggris tapi non Yahudi. Tapi dia ini perdana menteri. Jadi punya kekuasaan yang luar biasa. Ya karena lobby daripada Lord Rothschild itu begitu luar biasa. Ditambah lagi Lord Rothschild itu juga punya investasi dalam Perang Dunia Pertama, di mana tuh ya senjata-senjata Inggris itu dibiayai sama Lord Rothschild. Tentu orang Inggris walaupun ini Yahudi nih si Lord Rothschild, cuma duitnya sedep kan. Nah makanya dia tuh tentu merasa berhutang budi dan harus berterima kasih. Akhirnya tadilah oleh Lord Balfour ini dibuat yang namanya Balfour Declaration, ya, deklarasi Balfour, di mana dalam deklarasi itu tahun 1917, ya, 1917 itu diberikanlah tanah Palestina sebagai national home for Jewish people. Sebagai rumah nasional untuk orang-orang Yahudi, ya, di seluruh dunia. Ini asal muasalnya karena kan ada bantuan dari si itu kan di Perang Dunia satu si Lord Rothschild. Nah itu. Nah itu. Oke. Kok ini makin seru ini. Makin seru nih. Nah, tapi saat itu Israel masih belum ada. Israel itu baru berdiri sebagai sebuah negara tahun 1948. Ya. Coba buka kalkulator lagi dah. Hitung. Hari ini kalkulator terus nih saya. Oke, siap. 1948. Oke, 1948 dikurang 1917. 1917. 31.
31 tahun itu Palestina memang belum menjadi negara sendiri, ya. Dia ini menjadi wilayah mandat yang tadi saya katakan, ya, mandat yang diberikan kepenguasaannya kepada Inggris, di mana dalam salah satu keterangannya itu Inggris berkuasa sebagai penguasa yang mandatory atau mandat itu sampai kalimat itu sampai orang-orang Palestina punya kemampuan untuk mengelola negaranya atau negerinya sendiri, ya. Ya, tapi itu semua baru kejadian ketika Perang Dunia Kedua itu mau usai, ya. 1948 masih berjalan berarti ya. Nah, ntar lu, itu udah usai toh? Udah usai. Oh, udah usai ya. Kan Jepang udah dibom deh. Perang Dunia Kedua 1945 selesainya. 45 ya. Nah, berarti Perang Dunia Kedua usai. Dan saat itu kepemimpinan dunia bukan lagi ada di Inggris. Bukan lagi ada di LBB, Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations, tapi pindah ke United Nations, ya, atau PBB. Dan pemenang Perang Dunia Kedua itu bukan lagi Inggris tapi siapa? Amerika, ya kan? Berpindah nih ya. Pindah Amerika nih. Dan Amerika kemudian mendesak PBB untuk membuat yang namanya UN's Partition Plan, ya, partisi atau pembagian negeri untuk wilayah Palestina. Dan inilah kemudian muncul konsep dua negara. Oh, di situ di tahun itu udah ada tuh konsep. Tahun 47, ya, tahun 47. Nah, UN Partition Plan, rencana pembagian Palestina dari PBB, di mana PBB itu memberikan sepotong negeri Palestina untuk Israel, untuk orang-orang Yahudi, dan sepotong lagi untuk Muslim. Dan dari situlah kemudian setahun kemudian itu Israel, orang-orang Yahudi mendeklarasikan negaranya, ya. Dan itulah yang kemudian terjadi sampai hari ini. Ya.